Assalamualaikum, semangat pagi semua teman-teman. Sebelumnya kita salam hormat dulu buat semua keluarga di rumah. Semoga sehat selalu, bahagia lahir dan batin. Dan salam untuk Uda dan Uni kami yang dirantau, dimudahkan segala pekerjaan dan urusannya, dan barokah rezekinya. Nah oke teman-teman, kali ini kita bikin video melanjutkan pekerjaan kita sebelumnya, yaitu part 1 kita pembongkaran. Nah sekarang kita langsung masuk part 2 pemasangan. Nah untuk video part 2 pemasangan sekalian kita nanti ada pengerjaan kuras tangki. Nah untuk pemasangan, nah disinilah kita diminta untuk berhati-hati, teliti dan bersih. Karena disinilah penentuannya, semakin bersih dan semakin rapi pengerjaannya, semakin maksimal hasilnya. Jadi di video ini part yang mau kita pasang yaitu mulai dari intake, kemudian lanjut naik ke atasnya EGR, kemudian lanjut ke common rail, injektornya, PCV-nya, selang nempel injektor. Nah setelah itu baru kita pasangkan wiringnya sama selang vakum yang ada di atas mesinnya. Nah kemudian turbonya dan downpipe-nya. Nah lanjut intercoolernya. Nah lanjut ke arah sini, tatakan baterai, box sekring, tabung radiator. Nah baru kita pasangkan selang dan piping turbonya. Nah terakhir baru kita pasangkan box filter udaranya. Nah karena kita ada cleaning injektor atau cuci injektor sebelum kita hidupkan mesinnya, nanti terakhir kita cek pengabutan injektor. Nah sekarang coba kita cek ruang mesin. Nah ini sudah dibersihkan sama adik-adik. Kita cleaning dulu ruang mesinnya, kita bersihkan, kita kinclongkan seperti ini. Tidak ada debu sama sekali. Nah baru kita pasangkan partnya. Jadi ruang mesin bersih, partnya bersih, dan kita pengerjaannya hati-hati, teliti dan bersih. Insya Allah hasilnya maksimal. Nah sebelum kita lanjut pemasangan partnya, sekarang kita cek dulu part yang kita bongkar kemarin, kondisi setelah dicuci. Karena di part 1 kemarin kita tidak sempat videokan partnya yang mana yang sudah kita lepas. Yang pasti untuk pembersihan ini dan mencuci semua partnya itu memang keahlian dari adik-adik. Jadi kalau untuk cleaning atau pencucian, mereka lah yang mengerjakan semua ini. Ini bisa menghabiskan waktu 1 hari sampai 2 hari untuk bagian ruang mesin dan partnya. Nah kalau untuk bagian ruang mesin ini biasanya mereka menghabiskan waktu sekitar 5 jam sampai 6 jam. Yaitu kita urut satu persatu seperti selang ini, soketnya ini semua dibersihkan. Boleh disemprot dengan karbu cleaner, boleh. Nah ini kita bersihkan dengan air, sabun, ada yang pakai bensin. Kalau misalnya ada oli atau gumuk yang nggak bisa dibersihkan di dindingnya, nah itu kita pakai bensin. Yang pasti jangan pakai solar lagi, karena kalau solar itu susah untuk dilap. Ya udah, sekarang kita cek partnya. Mungkin udah disusun sama adik saya di depan rumah atau di belakang. Mana partnya bos? Udah susun ya? Udah. Oke, yuk kita ke depan. Nah teman-teman, ini partnya yang udah kita bersihkan. Nah ini sengaja kita keringkan dulu. Nah kebetulan kemarin kita tidak bisa jemur di luar, cuaca kurang bagus. Nah kita keringkan di dalam rumah. Nah ini untuk semua part, ada yang kita cuci sama air, sama bensin, sama solar, sama karbu cleaner, sama sabun, rinso.
Nah, jadi untuk seperti intake itu full semua sama air sama sabun. Nah, ini turbonya udah kita cleaning. Nah, ini common railnya, aktuator intake sama aktuator turbo, fuse box. Nah, ini kemarin yang nepel oli yang dari turbo ke blok mesin. Nah, ini throttle-nya, EGR. Nah, itu downpipe udah kita cleaning, udah kita bersihkan. Nah, ini cover fuse box-nya yang bagian bawah. Nah, fuse box ini dibautkan ke tatakan baterainya. Jadi kita harus lepas ini dulu, baru kita bisa melepas tatakan baterainya. Nah, ini olinya. Nah, ini semua kita pakai tisu. Setelah pengerjaan cleaning, di saat pemasangan nantinya kita tidak menggunakan kain lap lagi. Semua full, nanti kita lapnya pakai tisu. Nah, seperti injektor, nah nanti membersihkan intake-nya semuanya pakai tisu. Nah, ini ring injektor, filter udara, nah itu filter AC-nya. Tiap cleaning, kita sarankan sama ownernya ganti filter oli, filter solar, filter udara, dan filter AC-nya. Nah, karena kita ada pengerjaan cleaning injektor, cuci injektor, sekalian kita ganti ring injektornya. Nah, ini intercoolernya. Nah, ini tatakan baterai. Nah, injektor sama PCV-nya belum ya teman-teman, belum kita lepas karena sengaja terakhir kita lepas di saat kita mau menghidupkan mesin. Jadi nanti setelah kita selesai pemasangan semua, terakhir kita cleaning injektornya, kita cuci injektornya. Karena kalau kita lepas sekarang, takutnya nanti ada material kecil yang masuk ke lubang injektornya. Jadi kita amankan dulu lubangnya. Karena untuk cuci injektor atau cleaning injektor, kita tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, makanya untuk injektor terakhir. Nah, untuk packing yang sifatnya karet seperti intake, throttle, nah itu kita bantu dengan sealer. Nah, untuk selang dan piping turbo seperti selang karet yang ini, yang lurus, yang L, nah yang spiral. Nah, tetap ya teman-teman, di saat pemasangan kita mengeratkannya dengan kunci shock 7. Nah, tetap juga kita bantu pakai sealer. Jadi jangan sepelekan di saat kita pemasangan selang turbonya. Jadi kebanyakan kita di saat pemasangan selang turbo cukup dieratkan dengan obeng minus pakai tangan sekedarnya. Jangan sepelekan tekanan yang ada di jalur turbonya. Nah, jadi semua udah bersih, udah kinclong, hampir seperti baru. Nah, sekarang kita lanjut pemasangan ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan tidak usah kita simulasikan karena di saat pembongkaran kemarin kita udah simulasikan cara pelepasan intake-nya. Nah, caranya sama, posisi bautnya sama. Jadi buat teman-teman yang belum nonton di part 1-nya yaitu pembongkaran, nah silahkan nonton part 1-nya dulu biar tidak ada kesalahpahaman dalam memahami videonya. Jadi part mana yang kita bongkar paling terakhir, nah kita mulainya dari part itu. Contoh kemarin kita terakhir bongkarnya intake. Nah, kita mulai dari intake dulu. Udah, oke teman-teman, kita lanjut. Kita mulai pemasangan. Nah, sekarang partnya semua udah bersih, udah kering, udah bisa kita pasangkan. Nah, nanti setelah semua part yang bersih tadi terpasang, nah kita lanjut step keduanya, pembersihan atau cleaning ruang mesinnya. Nah, karena nanti kita ada pengerjaan, mungkin ada oli, mungkin ada sealer yang belepotan. Nah, tetap itu nanti kita bersihkan. Nah, ini tetap ya teman-teman terakhir. PCV sama injektornya tetap terakhir. Nah, ingat kemarin injektor yang masalah nomor 1 dan nomor 2. Oke, Bos? Oke. Nah, teman-teman, kita lanjutkan. Jadi tadi kita tidak videokan pemasangannya. Tetap juga kamera kita tidak bisa mencapai posisi bautnya. Nah, karena di video part 1-nya udah kita simulasikan, jadi kita langsung pemasangan. Nah, untuk pemasangan kita mulai dari intake. Nah, sebelum intake dipasangkan, throttle-nya kita pasangkan dulu di luar ke intake-nya. Bautnya ada 4, baut 10. Nah, jangan lupa dibantu sama sealer. Jadi di throttle ada packingnya, packing karet. Nah, untuk intake bautnya ada 9, 4 bagian atas, 5 bagian bawah. Nah, yang satu baut itu baut bracket sejajar dengan throttle-nya. Berarti 4 baut sejajar di bawah, 4 baut sejajar di atas. Nah, setelah intake terpasang, lanjut kita pasang dulu solenoid yang ada di belakang intake. Jadi kemarin ada 2 solenoid, satu solenoid aktuator turbo, satu solenoid aktuator intake. Biar nanti kita tidak susah memasangnya setelah EGR terpasang. Nah, kalau ini udah terpasang, kalau solenoidnya belum kita pasang, otomatis kita menjangkau lagi ke belakang. Jadi space-nya sangat sempit. Nah, baru kita pasang EGR-nya. Nah, 2 baut bracket, 4 baut EGR-nya. Jadi baut EGR-nya panjang, langsung dibautkan ke dexel-nya. Nah, yang 2-nya di sini baut bracket-nya. Nah, setelah ini terpasang, baru kita lanjut ke common rail-nya. Bautnya cuma ada 2, bracket-nya baut 13. Bisa pakai kunci shock, bisa pakai kunci ring pas. Nah, setelah ini terpasang, kita udah bisa pasang selang vakumnya. Nah, ini yang bagian depan, yaitu selang vakum yang ke belakang intake. Nah, solenoid yang di belakang itu sumber vakumnya dari sini. Nah, kemudian selang vakum booster rem yang ini. Nah, ini ke booster.
Nah, jadi asal teman-teman teliti, hati-hati, semuanya tidak akan pernah bisa tertukar. Jadi semua udah ada lekukannya. Nah ini seperti ini. Nah, kalau kita pemasangan tidak sesuai dengan posisinya, dia tidak akan pernah bisa dipasang. Contoh ini kalau terpasang ke depan, ininya nggak akan bisa nyampe ke sini klemannya. Nah, begitu juga yang di belakangnya. Nah, jadi tidak ada namanya yang bisa tertukar. Nah, ini jalur pendingin yang ke turbonya nanti, yang di sini. Yang teman-teman lihat ada selang nepel yang di atas dekselnya, yang letter seperti ini. Nah, itu untuk yang ke turbonya. Nah, habis ini kita lanjut ke depan, kita pemasangan turbo. Lanjut pemasangan downpipe. Nah, untuk di turbo kita memasukkannya dari sini. Ini kita angkat, boleh karena ini ada fleksibelnya. Nah, ini kita angkat, kita masukkan. Nah, ini bautnya, baut turbonya ada 4, bautnya baut 13. Nah, nanti di luar turbonya kita rakit. Sekalian kita pasangkan selang nepel yang dari turbo ke blok mesinnya. Jadi sekalian satu paket kita pasangkan. Berarti kondisi aktuator sama selang nepel ini udah terpasang. Nah, ini selang nepelnya. Nah, itu aktuatornya. Nah, baru kita masukkan satu set turbonya. Nah, berarti di saat kita pemasangan turbo, kita cuma mengeratkan baut. Yang pertama yaitu baut turbonya, baut 13 yang ke header. Kemudian baut bracketnya yang dari turbo ke blok mesin. Nah, kemudian selang nepelnya ada 3 buah, baut 16. Intinya teman-teman ikuti aja jalurnya, lekukannya. Nah, setelah turbo terpasang, baru kita bisa pasang downpipe-nya. Karena downpipe itu dilemkan ke turbonya. Nah, jadi untuk di downpipe baunya tidak banyak dan kita tidak banyak menggunakan tool. Yaitu yang pertama kleman downpipe yang ke turbonya itu kita menggunakan kunci L. Kemudian lanjut ke bawahnya itu bracketnya, yang satu di bagian blok mesin, yang satu bracketnya sama dengan bracket piping turbo yang sebelah kanan yang di bawah baterai. Nah, itu menggunakan baut 13. Nah, kemudian lanjut ke bawah yaitu baut 15 sambungan dari downpipe-nya ke knalpot fleksibelnya. Jadi toolnya cuma ada 3 macam. Yang pertama kunci L. Nah, yang kedua untuk bracketnya kunci 13, 2 buah. Nah, yang ketiga baut 15, 3 buah. Nah, tetap kita memasukkannya dari sini. Nah, sebelum downpipe-nya kita masukkan, itu nanti di luar covernya kita pasang duluan. Udah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Jangan lupa sediakan tisu. Nah, ini yang pasti untuk semua pekerjaan itu tetap teliti, hati-hati dan bersih. Betul, Bos? Betul. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Turbo yang kita pasang. Nih. Ini downpipe-nya. Nah, habis ini lanjut kita pasang selang dan piping turbo. Nah, habis itu baru kita pasang bagian sininya. Nah, urutannya yang pertama kita pasang tatakan baterai. Nah, kemudian lanjut ke tabung air radiator yang di sini. Nah, habis itu baru kita pasang box screen-nya. Nah, kenapa kita lanjut ke sini dulu? Karena kalau misalnya box screen udah terpasang, nanti space-nya jadi sempit, kita memasukkan tabung air radiatornya. Jadi setelah tatakan baterai, pasang tabung radiatornya, nah baru pasang box screen-nya. Nah, ini tinggal klop-klop aja. Nah, ingat kemarin toolnya cuma ada 3 bagian sini, yaitu 10, 7, 12. Nah, setelah di sini terpasang, kemudian lanjut kita nanti lepas injektornya, lepas PCV-nya, kita bersihkan, kemudian kita cek pengabutan. Nah, kalau seandainya keempat injektornya udah normal, nah baru kita hidupkan mesinnya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Kita pasang selang dan piping turbo sekalian intercoolernya di sini. Bautnya cuma ada 4 ya untuk intercooler. Baut 10. Nah, ini direnggangkan lagi, kemudian kita masukkan intercoolernya. Nah, habis itu baru kita lanjut pasang selang dan piping turbonya. Nah, selang piping turbo yang kita pasang. Nah, yang ini yang di turbo menggunakan baut 13. Nah, lanjut ke selang turbo yang spiral. Nah, ini tabung radiator kita pasang, bautnya baut 10, 1, 2. Nah, nanti pasangkan modul busi pijarnya. Nah, ini wiring busi pijarnya. Nah, nanti kita colok. Nah, tatakan baterai kita pasang. Nah, terakhir baru kita pasang pushbox-nya. Karena pushbox-nya cover yang bagian bawahnya dibautkan ke tatakan baterainya. Nah, untuk pushbox kita udah pernah bikin videonya. Nah, ini soket pushbox-nya 3 buah dibautkan ke pushbox-nya. Jadi untuk di Captiva soket pushbox-nya dibautkan dengan baut 7. Nah, habis ini baru kita lanjut pasang ECU-nya. Nah, ECU-nya di sini. Nah, ini soket ECU-nya. Nah, ini sebelum kita pasangkan soket-soketnya, kita bersihkan dulu, kita semprot sama carbo cleaner. Boleh, kalau untuk soket boleh kita semprot dengan carbo cleaner. Nah, ini udah bisa kita pasang ya di sini. Nah, karena tidak ada pengerjaan lain di sini. Nah, setelah ini terpasang, nah nanti baru kita lanjut ke injektor, kita lepas injektornya. Nah, sambil membersihkan injektor, nah nanti adik saya bersihkan bagian dalamnya yaitu tangkinya, kita kuras tangkinya, kita keluarkan solar yang lama. Kemungkinan ada endapan lumpur atau kotoran di dalam tangkinya. Nah, ini modul busi pijarnya.
Nah ini juga udah ada videonya, gimana cara cek modul busi pijar, kemudian gimana cara cek busi pijarnya. Nah oke, kita lanjutkan, kita pasang pushboxnya. Nah untuk pengerjaan kuras tangki cukup mudah, kita tidak perlu menggunakan tool yang banyak atau tool khusus. Nah kita lepas cover yang ini, tinggal angkat aja. Nah kemudian kita angkat karpetnya, nah baru nanti kelihatan cover pompanya. Nah setelah cover platnya kita lepas atau kita angkat, nah nanti baru kelihatan bracket atau pengunci full pumpnya. Nah jadi untuk cleaning tangki di Captiva kita nggak perlu turun tangki, kita bisa membersihkannya dari dalam mobil. Nah pekerjaannya cukup mudah, teman-teman cukup sediakan satu tool aja, yaitu obeng minus. Nah pushboxnya kita pasang. Nah sekarang kita pasang ecunya. Mana ecunya bos? Ini bos. Nah ini ecunya, kita bersihkan. Minimal kita bersihkan sebelum kita pasang. Nah oke, pasangkan. Nah nanti pasangkan bracketnya yang ke selang AC-nya yang di sini. Pakai baut 10. Oke. Nah lanjut kita pasang intercoolernya. Nah ini intercoolernya udah bersih. Nah nanti saat pemasangan selang turbonya, yaitu selang turbo yang spiral sebelah kanannya, selang turbo yang L sebelah kirinya. Nah oke teman-teman, full pumpnya udah kita lepas. Nah jadi untuk melepas full pump kita cukup menggunakan obeng minus, yaitu dia pakai bracket pengunci. Mana bracketnya bos? Ambil bos. Nah ini bracketnya, fungsinya untuk mengunci full pumpnya. Nah sekarang kita keluarkan dulu solarnya, kemudian kita kuras tangkinya. Kita kinclongkan, kita bersihkan, terakhir kita lap sama tisu. Oke bos? Oke, lanjutkan bos. Nah oke, semprot bos. Mantap. Lagi belum? Lagi? Nah jadi cara membersihkannya dengan cara sederhana aja di rumah. Teman-teman bisa gunakan karburator cleaner, bisa gunakan injektor cleaner. Nah nanti semua lubang common railnya disemprot. Nah pastikan semua ada tekanannya. Nah gitu. Nah juga nanti terakhir sensor yang di ujung common railnya. Nah ini sensor EPR-nya. Nah sensor itu bertugas untuk membaca tekanan yang ada di common railnya. Nah itu juga kita bersihkan. Nah oke teman-teman, injektornya kita lepas. Nah sekarang kita cleaning injektornya. Nah ini injektornya. Nah jadi buat teman-teman, jangan selalu biasakan di saat pemasangan injektor dibantu pakai selotip, karena itu bisa menyebabkan suatu saatnya injektornya jadi lengket. Jadi kalau seandainya teman-teman pemasang injektor udah dipastikan lubangnya bersih, mengkilat sampai ke dasar ringnya, itu yakin injektornya tidak akan bocor kompresi. Nah intinya pemasangannya bersih, jadi tidak usah pakai selotip, tidak usah pakai ring-ring tambahan, gak usah pakai yang aneh-aneh. Nah ini full pumpnya kita lepas, udah kita bersihkan. Nah ini udah ada videonya. Ingat jangan lupa bersihkan filter yang ada di dalam cover yang di bawahnya. Nah ini di dalam sini. Karena selama ini kita selalu fokus sama filter yang di bawah tangkinya. Nah jadi pengerjaan kita tinggal pemasangan full pump, kemudian cuci injektor, lanjut kita cek pengabutan, kemudian kita pasangkan, lanjut kita pasangkan filter udara, kita starter mesinnya. Nah untuk cuci injektor tidak usah kita videokan detail, karena ini udah ada videonya perawatan komplit injektor. Mulai dari melepas injektornya, cara pemasangan injektor dan membersihkan lubang injektor, sampai kita menghidupkan mesin mobilnya. Nah kita memakai peralatan sederhana aja, tidak perlu tool khusus atau tool khusus injektor. Cukup menggunakan kunci 13 rank pas, kita tahan, kemudian kita lepas nozzle-nya dengan kunci shock 15. Nah oke teman-teman, coba kita cek tangkinya setelah kita bersihkan. Nah ini tadi udah dibersihkan sama adik-adik. Buka bos. Wih mantap. Oke, tangkinya udah seperti baru, udah kinclong. Oke bos, lanjutkan bos. Sebelahnya udah bersih? Sebelahnya?
Oke, mantap. Udah. Nah, lanjut kita pasang full pumpnya. Oke, bos. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan. Injektor udah kita cleaning. Nah, untuk cek pengabutan, injektornya kita pasang terbalik seperti ini. Tetap soketnya kita pasangkan seperti biasa. Nah, selang nempelnya juga. Nah, bedanya cuma injektornya menghadap ke atas. Nah, sebelum kita cek pengabutan, kita ganti dulu filter solarnya. Nah, ini filter solarnya. Nah, untuk pengganti filter solar cukup mudah di Captiva FL. Karena kita hanya membutuhkan satu tool, yaitu shock 27. Yaudah, sekarang kita pasangkan dulu filter solarnya. Habis itu kita cek pengabutan. Nah, oke teman-teman, filter solar yang baru udah kita pasangkan. Nah, ini yang lama. Nah, baterai udah. Nah, baterainya udah kinclong lagi. Nah, untuk box filter udaranya nanti kita pasangkan di saat kita mau menghidupkan mesinnya. Nah, karena kita habis cleaning, semua solar di jalur bahan bakar kita kosongkan. Sekarang kita on off kontak dulu. Nah, biasanya 3-5 kali baru injektornya ngabut. Oke, on off bos. 5 kali bos. Oke, start bos. Oke, lagi. Oke, lagi. Lagi. Oh, bentar. Injektor nomor 4. Lagi, coba. Coba lagi, bos. Coba lagi, bos. Oke. Nah, sekarang coba kita pasangkan ya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman habis cleaning, habis kuras tangki, cleaning tangkinya, kemudian ganti filter solarnya, cleaning rumah filternya. Nah, biasanya kita butuh waktu 3-5 kali starter baru injektornya ngabut. Nah, sekarang kita pemasang injektor. Seperti biasa, sebelum injektor dipasangkan, bersihkan lubang injektornya sebersih-bersihnya. Nah, dengan cara kunci T kita bungkus dengan kain ujungnya. Nah, kemudian kita putar seperti di bor. Usahakan bersih sampai ke dasar ringnya. Karena setiap pekerjaan itu tetap teliti, hati-hati, dan bersih. Betul, bos? Betul. Box filter udah kita pasangkan. Sekarang kita mau menghidupkan mesinnya. Nah, injektor udah kita pasangkan. Selang nempel udah. Nah, soket udah. Air radiator udah. Baterai udah. Positif negatif udah. Modul busi pijar udah. Sensor airflow udah. Oke, bos. On off, bos. Nah, kita on off dulu 1-3 kali. Jadi maksudnya on off kontak agar solarnya cepat kompresi sampai ke supply pumpnya. Nah, oke, bos. Oke, start, bos. Off. Lagi. Start. Off. Lagi. Off. Nah, untuk menghemat baterai, kita buang angin dulu agar solarnya cepat kompresi, yaitu dengan cara kita starter mobilnya, kemudian kita longgarkan baut selang nempelnya, nah nanti keluar seperti busa, kemudian langsung dikunci. Nah, fungsinya agar udara yang ada di jalur bahan bakarnya keluar di saat kita melepas baut selang injektornya. Nah, untuk di Captiva, setelah kita pengerjaan jalur bahan bakar, kita bisa tidak melakukan buang angin. Cuma karena kita kemarin cleaning total, tangkinya kita kuras, kemudian solar yang ada di jalur bahan bakarnya kita kosongkan. Nah, otomatis solar akan lama kompresinya. Nah, biar baterai kita tidak low power, nah kita bantu dengan cara buang angin. Nah, untuk selang nempelnya yang mana itu terserah. Mau teman-teman lepas yang ini, mau lepas yang ini, mau lepas yang ini sama aja. Karena mereka semua dalam satu kompresi. Jadi tidak ada ngaruh harus lepas 1 atau 2, 3, 4. Cuma kalau teman-teman mau lepas semuanya, lepas ini 1, kemudian starter, lepas lagi nomor 2, kemudian starter lagi, lepas nomor 3 juga boleh. Itu lebih bagus. Cuma kita harus ingat, baterai kita jangan sampai low power. Takutnya nanti setelah semua solar kompresi dan kita berniat untuk menyalakan mesinnya, ternyata baterai kita low power. Untuk cek pengabutan 4-6 kali starter. Nah, itu nanti di saat menghidupkan kita membutuhkan waktu 3-6 kali starter. Jadi tergantung injektor. Kalau injektornya bagus dan keempat injektornya maksimal, 1 atau 2 kali starter itu mesinnya nyala. Nah, sekarang coba kita starter lagi, kita habis buang angin. Oke, bos, on off, bos. Oke, start. Mantap.
Nah oke teman-teman, kita biarkan dulu mesinnya nyala. Biasanya 10 atau 15 menit itu nanti mesinnya semakin rata dan semakin halus. Nah itu suara knocking yang kita dengar itu adalah masalah di injektor nomor 3 dan nomor 4. Nah jadi nanti kami sarankan sama ownernya, kalau cuma dipakai untuk harian, dipakai dalam kota bisa, injektornya masih layak pakai. Cuma kalau ingin suara knockingnya hilang dan suara mesinnya lebih halus lagi dan tenaganya lebih bagus lagi, nah usahakan ganti valve yang dua ini, karena sudah kita cek itu yang bermasalah valve-nya. Dan untuk nozzle-nya kita bersihkan dan nozzle-nya udah ngabut semua. Nah sekarang masalah di valve nomor 3 dan nomor 4. Tapi kalau untuk dipakai harian, injektor yang dua ini masih layak pakai. Nah untuk asap yang keluar di ruang mesinnya atau penguapan yang ada di knalpotnya, nah kita abaikan saja. Itu adalah asap sisa kita cleaning kemarin. Mungkin ada cairan atau apa yang belum bersih. Oke, mantap, tidak berasap sama sekali. Oke, nanti kita lanjutkan. Jadi kasus yang kami temukan di mobil ini kemarin, yang pertama packing turbonya bocor. Nah itu bukan masalah di packingnya, ternyata masalah di bautnya. Ternyata turbonya pernah dilepas karena bautnya banyak yang tertukar kemarin. Seperti baut bumper juga banyak yang tertukar. Yang kedua kami temukan masalah di kleman selang turbo. Nah yang ketiga masalah di intake, yaitu ada kebocoran di intake, yaitu di tuas kaki aktuatornya. Karena koinnya udah oblak, busing tuas aktuatornya udah oblak, jadi ada udara yang lewat di sana. Nah kemudian kasusnya di injektor. Nah kemarin kami temukan injektor 1 dan injektor 2, yaitu solar balik yang terlalu banyak. Nah injektornya kita bersihkan, udah kita cleaning. Nah sekarang kita pindahkan injektornya ke nomor 3 dan nomor 4. Jadi menurut kami ini injektornya belum maksimal. Dan setelah kami bersihkan dan setelah kami coba cek empatnya, ternyata yang masalah adalah valve-nya. Jadi karena ini memang sudah tidak bisa dibersihkan lagi, kita sarankan sama ownernya boleh ganti valve-nya atau ganti injektornya. Cuma kalau untuk dipakai harian, injektor ini masih dalam kategori layak pakai. Nah habis ini kita juga ada pekerjaan lain di mobil ini, yaitu ganti oli mesinnya, kemudian ganti oli matic, flushing oli power steering. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, salah bahasa, mungkin bahasa mekanikalnya atau cara pengambilan gambar yang tidak sempurna, harap dimaklumi. Sampai jumpa di video kita berikutnya, perawatan badak di rumah. Salam hormat buat keluarga, salam mudahnya merawat Captiva.